Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Anissa Putri dengan NIM 3321 10051, kelas TL21C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS Fisika saya. Baiklah, langsung saja ke soal. Soal yang pertama, jelaskan mengenai besaran pokok dan pengelompokannya beserta satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain. Pengelompokan besaran pokok antara lain yaitu adanya panjang. Panjang dengan satuan meter, massa satuan kilogram, waktu satuan sekon, kuat arus dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, intensitas cahaya dengan satuan kandela, jumlah zat dengan satuan mol, sudut bidang datar dengan satuan radian, sudut ruang dengan satuan steradian. Kedua, pengukuran menunjukkan angka 25,90 mm. Gambarkan menggunakan mikrometer dan berikan penjelasannya. Di sini, langkah awal yang kita kerjakan yaitu menggambarkan mikrometer tersebut. Di sini terdapat dua skala. Yang pertama adanya skala utama dan skala putar. Skala utama menunjukkan angka 25 mm dan skala putarnya menunjukkan angka 0,90 mm. Hasil pengukuran dari mikrometer tersebut yaitu skala utama ditambah skala putar yaitu 25 mm ditambah 0,90 mm didapatkan hasil 25,90 mm. Selanjutnya soal yang ketiga. Pengukuran menggunakan jangka sorong 72,3 mm. Gambarkan dengan menggunakan jangka sorong dan berikan penjelasannya. Di sini, langkah awal yang kita kerjakan yaitu menggambarkan jangka sorong terlebih dahulu, di mana terdapat dua skala, yang di atas yaitu skala utama dan di bawah skala nonius. Di mana di sini skala utamanya menunjukkan angka 7,2 cm dan skala noniusnya menunjukkan angka 0,3 mm. Skala utama ditambahkan skala nonius yaitu 7,2 cm ditambah 0,03 cm didapatkan skala atau hasil pengukuran 7,23 cm atau 72,3 mm. Selanjutnya, soal yang keempat. Apa bedanya vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi? Berikan penjelasan. Jawabannya yaitu vektor 2 dimensi adalah vektor yang dituliskan dalam dua komponen, yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y, atau ditulis dengan R2 per R2. Sedangkan vektor 3 dimensi adalah vektor yang ditandai dengan tiga buah sumbu yang saling berpotongan, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, atau ditulis dengan R3 per R3. Selanjutnya, soal nomor 5. Dengan kecepatan 2 meter per sekon menempuh jarak 13 km dan berhenti macet selama 20 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Di sini diketahui bahwa jarak yang ditempuh yaitu 13 km. Dan kita konversikan menjadi 13.000 meter dengan kecepatan 2 meter per sekon dan waktu berhentinya 20 menit. Di sini ditanyakan waktu untuk menempuh tujuan. Kita menggunakan rumus yaitu waktu sama dengan jarak per kecepatan, di mana jaraknya 13.000 meter per kecepatannya 2 meter per sekon, yaitu 13.000 per 2 meter per sekon didapatkan 6.500 sekon atau 108 menit 20 detik. Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan adalah 108 menit 20 detik ditambah 20 menit waktu macet tadi, yaitu dapatkan hasil 128 menit 20 detik dikonversikan menjadi 2 jam 8 menit 20 detik. Selanjutnya, soal yang ke-6. Benda dilempar ke bawah dari ketinggian 1 km dari permukaan tanah. Berapa kecepatan terakhir saat menyentuh tanah dan kapan atau butuh waktu berapa lama untuk sampai di tanah? Di sini diketahui
Gravitasi yang digunakan yaitu 9,8 meter per sekon dengan ketinggian awal yaitu 1 km atau 1000 meter dan ketinggian pada saat menyentuh tanah berarti 0 meter. Di sini ditanya kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah. Diketahui bahwa ketinggian sama dengan ketinggian awal dikurang setengah kali gravitasi dikali waktu pangkat 2. 0 meter sama dengan 1000 meter dikurang setengah 9 dikali 9,8 meter per sekon pangkat 2 dikali T pangkat 2. 0 meter sama dengan 1000 meter dikurang 4,9 meter per sekon dikali T pangkat 2. 4,9 meter per sekon dikali meter per sekon kuadrat dikali T pangkat 2 sama dengan 1000 meter. T2 sama dengan 1000 meter per 4,9 meter per sekon kuadrat. T2 sama dengan 204 sekon kuadrat. T sama dengan akar dari 204 sekon. T sama dengan 14,28 sekon. T sama dengan 14,3 sekon. Kecepatan akhir yaitu sama dengan Vt sama dengan gravitasi dikali T. Vt sama dengan min 9,8 meter per sekon dikali 14,3 sekon. Didapatkan hasil 140,14 meter per sekon. Tanda min menandakan benda bergerak ke bawah. Jadi, kecepatan yaitu 140,14 meter per sekon dan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah yaitu 14,3 sekon. Selanjutnya, soal yang ketujuh. Seseorang berjalan ke utara 5 km, kemudian ke timur 6 km, dan berjalan kemudian ke utara 10 km dengan kecepatan 3 km per jam, dan sempat berhenti istirahat 20 menit. Berapa jarak, kelajuan, perpindahan, dan kecepatannya? Di sini kita gambarkan terlebih dahulu jarak yang di awal yaitu 5 km ke utara, kemudian ke timur 6 km, dan ke utara lagi 10 km. Dengan kecepatannya 3 km per jam. Di sini kita hitung jarak. Kita jumlahkan semua jarak yang telah dilalui tadi, yaitu 5 ditambah 6 ditambah 10 km, yaitu 21 km. Kemudian ditanya, di sini istirahat 20 menit dan kecepatan 3 km per jam. Total waktunya yaitu jarak per kecepatan ditambah waktu istirahat, yaitu jaraknya 21 km dikurang 3 km per jam ditambah waktu istirahat sama dengan 7 jam ditambah 20 menit ditambah sama dengan 7 jam 20 menit atau 7,1/3 jam. Di sini juga ditanyakan perpindahan. Perpindahan yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 15 kuadrat kilometer sama dengan akar dari 36 ditambah 225 km sama dengan akar dari 216 km sama dengan 16,16 km. Selanjutnya kelajuan. Kelajuan kita menggunakan rumus yaitu jarak per waktu, di mana diketahui jarak tadi yaitu 21 km per waktu. Waktu yang ditempuh yaitu 7,7/3 jam sama dengan 2,86 km per jam. Selanjutnya, tanya kecepatan. Kecepatan kita menggunakan rumus perpindahan per waktu, di mana perpindahan yang tadi yaitu 16,16 km dengan waktu 7/3 jam dibagi yaitu didapatkan hasil 1,07 km per jam atau 0,3 meter per sekon. Soal selanjutnya 8. Grafik perpindahan terhadap waktu M sama dengan meter per sekon dan T sama dengan detik. Di sini, hitung kecepatan benda pada detik 0, hitung kecepatan benda pada detik 0 sampai 4, hitung kecepatan benda pada detik 4 sampai 9, hitung kecepatan benda pada detik 9 sampai 12.
Hitung kecepatan rata-rata detik 0 sampai 12. Gambarkan grafik jarak terhadap waktunya. Di sini diketahui bahwa pada kecepatan benda pada detik 0 yaitu xt-nya berada pada angka 3, x0-nya 3 ditambah v dikali t, dan waktunya itu 0. Sekarang kita masukkan ke rumus yaitu xt sama dengan x0 ditambah v dikali t, di mana 3 sama dengan 3 ditambah v dikali 0 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan v dikali 0. 0 sama dengan v dikali 0, v sama dengan 0 per 0. V sama dengan 0 meter per sekon. Kecepatannya 0 meter per sekon. Yang kedua, hitung kecepatan benda pada detik 0 sampai 4. Di sini diketahui xt-nya 5, x0-nya berada pada 3, dan t-nya berada pada 4. Dimasukkan ke rumus xt sama dengan x0 ditambah v dikali t. 5 sama dengan 3 ditambah v dikali 4, 5 dikurang 3 sama dengan v dikali 4, 2 sama dengan v dikali 4, v sama dengan 2 per 4, v sama dengan 1 per 2 meter per sekon. Selanjutnya, hitung kecepatan benda pada detik 4 sampai 9, yaitu diketahui xt-nya 4, x0-nya 5, t-nya 5, di mana kita masukkan 4 sama dengan 5 ditambah v dikali t sama dengan 4 dikurang 5 sama dengan v dikali 5 sama dengan min 1 sama dengan v dikali 5. V sama dengan min 1 per 5 meter per sekon. Selanjutnya ditanyakan hitung kecepatan benda pada detik 9 sampai 12. Xt-nya diketahui 4, x0-nya 4, dan t-nya 3. Sekarang kita masukkan ke rumus yaitu xt sama dengan x0 ditambah v dikali t, di mana xt-nya 4 sama dengan 4 ditambah v dikali 3, 4 dikurang 4 sama dengan v dikali 3, 0 sama dengan v dikali 3, v sama dengan 0 per 3, v sama dengan 0 meter per sekon. Jadi detik 9 sampai 12 itu kecepatannya 0 meter per sekon. Selanjutnya kecepatan rata-rata detik 0 sampai 12, yaitu xt-nya 4, x0-nya 3, v dikali t-nya 12. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. 4 sama dengan 3 ditambah v dikali 12, 4 dikurang 3 sama dengan v dikali 12, 1 sama dengan v dikali 12, v sama dengan 1 per 12 meter per sekon. Gambarkan jarak terhadap waktu, yaitu grafiknya waktunya semakin naik. Sekian, terima kasih, semoga dapat membantu dan dapat dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.